Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Video kali ini mungkin akan sedikit berbeda daripada video yang sebelumnya, karena kali ini saya akan membuat praktik bagaimana cara melakukan terapi sensori integrasi. Terlebih dahulu saya akan memberikan sedikit gambaran apa sih yang dimaksud dengan sensori integrasi. Sensori integrasi itu merupakan kemampuan seseorang dalam mengartikan setiap rangsangan atau stimulus yang diterima olehnya, baik itu berasal dari tubuhnya sendiri atau berasal dari lingkungan sekitar. Nah, kemudian stimulus atau rangsangan yang ia terima itu akan diwujudkan atau diekspresikan dalam sebuah bentuk respon. Jadi jika diartikan secara singkat, ada stimulus atau rangsangan, kemudian diwujudkan menjadi sebuah respon. Nah, lantas apa sih yang menjadi penyebab adanya terapi sensori integrasi? Atau mengapa anak berkebutuhan khusus itu perlu diberikan sensori integrasi? Sensori integrasi itu aspeknya ada banyak, termasuk dari penciuman, penglihatan, pendengaran, perabaan, vestibular, dan beberapa yang lainnya ya. Nah, anak-anak yang mengalami disintegrasi sensori, mereka mengalami kesulitan untuk mengartikan setiap rangsangan yang ia terima. Jadi mereka perlu adanya mendapatkan praktik sensori integrasi seperti itu. Oke, praktik yang akan dilaksanakan itu mencakup 7 teknik sensori integrasi. Yang pertama ada flusing, kemudian ada joint compression, ada kompresi, ada bruising, ada penguluran, dan yang terakhir mobilisasi sendi. Oke, tanpa lama lagi kita akan masuk ke praktiknya. Yang pertama yaitu flusing. Ini adalah partner saya. Setiap hari, setiap saya buat video, ini adalah partner terbaik saya, karena tidak ada lagi. Oh no! Yang akan dilakukan terlebih dahulu sebelum kita melakukan teknik flusing atau teknik yang ada di sensori integrasi, itu kita perlu adanya sebuah minyak atau bisa dikatakan untuk pelicin saat kita melakukan terapi. Kenapa kita perlu adanya minyak seperti ini? Karena jika kita melakukan teknik flusing atau beberapa teknik yang lainnya, kita tidak memberikan minyak seperti ini, nah, yang terjadi adalah gerakan yang kita lakukan itu terasa kasar dan membuat sakit sang anak. Jadi itu perlu adanya sebuah minyak seperti ini. Nah, oke, yang dilakukan pertama yaitu teknik flusing. Tangan mana? Tangan kanan. Oke. Sedikit ke sini posisinya. Nah, oke. Jika dirasa sudah cukup, maka laksanakan teknik flusing. Ya, ini adalah teknik flusing, pelaksanaan teknik flusing. Jika diperhatikan sekilas, teknik flusing ini bagi orang awam itu sama halnya dengan pijat pada umumnya. Tapi jika diperhatikan, teknik flusing itu selalu pijatannya mengarah ke atas. Mengapa demikian? Karena setiap otot atau pijatan itu mengarah ke jantung. Jadi gerakan flusing itu ke atas. Kita pijat mulai dari bahu sampai dengan telapak tangan sang anak. Seperti ini. Ini adalah gerakan terapi sensori integrasi flusing.
Sekarang kita lanjut pada teknik yang kedua, yaitu joint compression. Setelah tadi flushing, kemudian dilanjutkan joint compression. Joint compression pada dasarnya itu memberikan efek atau impact tumbukan ke dalam sendi. Jadi input ya. Nah, sendi yang mana yang dimaksud? Yang pertama yaitu ada area bahu. Nah, ini ada sendi. Jadi ini area yang termasuk dalam joint compression, kemudian siku, dan yang kedua yaitu telapak tangan atau jari-jari, jari tangan dan juga jari kaki. Nah, untuk gerakannya seperti ini. Yang pertama yaitu pada area bahu terlebih dahulu. Oke, tangan kiri saya itu memegang bahu seperti ini, sedangkan tangan kanan itu digunakan untuk memberikan efek impact pada sendi. Jadi didorong ke atas seperti tadi karena mengarah ke jantung jika diperhatikan. Ini adalah gerakan dari joint compression seperti ini. Kemudian pada siku anak. Nah, mengapa tangan kiri perlu menggenggam seperti ini? Jika kita lepas, maka seperti ini. Nah, maka dari itu perlu kita pegang. Jari-jari tangan dimulai dari jempol, jadi itu adalah gerakan dari joint compression. Lanjut pada area kaki, kita lakukan gerakan flushing lagi. Arahnya yaitu pada lutut anak. Kita lakukan joint compression. Gimana Tio rasanya? Gurih. Sedap. Ya. Enak ya? Enak. Ya. Saya yang sedikit kurang enak. Kenapa? Capek. Ya, oke. Joint compression sudah selesai, flushing sudah selesai, kemudian lanjut dengan kompresi ya. Nah,
kompresi kedua tangan, telapak tangan. Nah, itu dipegang pada lutut anak seperti ini. Nah, kemudian kita tekan. Ini merupakan gerakan dari kompresi. Oke, sudah. Sebenarnya ketika kita melakukan teknik sensori integrasi, mulai dari bruising sampai mobilisasi sendi, area yang diberikan itu mencakup tangan kanan, tangan kiri, kemudian kaki yang sebelah kiri dan juga kaki yang sebelah kanan. Jadi keempat area ini atau hampir dari semua tubuh itu mendapatkan terapi teknik sensori integrasi. Bruising atau penyikatan. Nah, alat yang digunakan yaitu sikat khusus. Jadi ketika melakukan teknik bruising itu tidak bisa menggunakan sikat pada umumnya. Atau misalkan kita menggunakan sikat seperti sikat baju atau sikat yang lainnya, itu tidak bisa. Karena itu akan menyakiti bagi anak. Sikatnya itu namanya sikat sensori. Biasanya dapat dibeli di apotik atau beberapa toko mainan anak. Namanya sikat sensori seperti ini ya. Nah, berhubung tidak ada sikat sensori, menggunakan alat yang ada di sekitar rumah. Tapi diusahakan tidak menyakiti sang anak. Jadi terasa nyaman bagi anak. Saya menggunakan spons seperti ini. Nah, praktik dari bruising ini adalah praktik dari bruising atau penyikatan bagi anak. Apa sih manfaat dari dilaksanakannya bruising? Bruising atau penyikatan itu memberikan manfaat bagi perabaan sang anak. Misalkan anak tidak bisa merasakan benda kasar ataupun benda halus, tidak bisa merasakan stimulasi kasar maupun halus, atau anak tidak bisa merasakan sakit. Sebagai contoh, anak autis itu kan ada, bila kita cubit tidak dapat merasakan sakit. Jadi salah satu keuntungan atau manfaat dari dilaksanakan bruising itu adalah mengatasi hal-hal yang demikian. Memang manfaatnya atau hasilnya tidak akan terlihat dalam waktu yang dekat. Mungkin membutuhkan proses yang lama, ya, sedikit proses yang cukup lama. Tapi alhamdulillah jika dilaksanakan secara rutin, maka akan terlihat manfaat atau perubahan bagi sang anak. Nah, itu salah satu manfaat dari adanya bruising atau penyikatan. Dan hal yang perlu diperhatikan saat kita melaksanakan bruising yaitu tekanan yang kita berikan. Ada beberapa anak yang dalam kondisi hiposensitif dan hiper. Nah,
Misalkan anak hipo atau hipersensitif, nah jangan memberikan sikap atau tekanan sensori yang terlalu berlebihan. Nah itu akan memberikan efek kesakitan bagi sang anak. Jadi pelaksanaan teknik bruising ini atau tekanan yang kita berikan itu juga harus menyesuaikan dengan kondisi sang anak, ya. Lagi-lagi kondisi sang anak itu perlu kita perhatikan dalam memberikan sebuah penanganan. Oke, sudah selesai. Mana lagi? Kenapa yang ini? Ya. Massage ini merupakan teknik pijatan yang memberikan tekanan pada jaringan tubuh. Setelah pada punggung, kemudian pada sisi sebelah kanan. Dilanjutkan dengan gerakan penguluran. Gerakan ini atau teknik penguluran ini digunakan untuk meregakan otot atau tendon, ya. Belakang, kaki, depan, dan belakang. Oke, lagi. Ini adalah gerakan penguluran. Kemudian lanjut. Kanan, kiri, kanan, kiri. Yo, maju ke depan. Terakhir, kelas dari gerakan sensori integrasi yaitu mobilisasi sendi. Kita pegang tangan kanan, badannya seperti ini. Kemudian kita gerakkan ke kanan dan ke kiri. Lanjut dengan yang sebelah sini.
mengerjakan apa yuk? Naik sepeda. Naik sepeda. Suka naik sepeda? Suka. Gimana biasanya kalau naik sepeda? Lapangan. Sama siapa? Teman-teman. Teman-teman. Oke, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Ya sudah. Ya. Enak? Ada. Sekarang gerakan yang terakhir. Untuk gerakan yang terakhir seperti ini, nah saya berdiri di sini itu bukan menindih, melainkan cuma hanya berdiri dengan tujuan mengunci. Ketika kita melakukan gerakan mobilisasi sendi pada tahap ini, anak tidak bergerak. Nah kalau saya tindih seperti ini, gimana? Sakit ya? Nah jadi bukan kita tindih ya. Oke, gerakannya. Turun lagi. Oke. Terakhir. Satu kali lagi bonus. Sip. Sudah selesai. Tos.